Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala Rajab ala sayyidil syuhur wa fadila ala sayyidil anbiya. Allahumma shalli wa barik ala nabiyyina Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a ila sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ayolah hadirin ittaqullah faqad faza man ittaqa. Jamaah salat subuh dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah Allah memberikan kita waktu dan kesempatan umur sehingga kita masih bisa merasakan keindahan ibadah di bulan ini, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab dalam salah satu hadis kita dikenal dengan Syahwal, itu bulan Allah. Dan di bulan inilah kita dapat oleh-oleh yang sangat berharga, yaitu ibadah sholat lima waktu. Dan keutamaan bulan Rajab, kata Rasulullah SAW, dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, kafadli ala syahidil anbiya, itu sebagaimana keutamaan dibandingkan nabi-nabi yang lain. Dan lebih jelas lagi bahkan di dalam surat At-Taubah ayat 36 firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan atau bilangan di sisi Allah dalam satu tahun itu ada isna asyara 12, di mana Allah menciptakan langit dan bumi minha arba'atun, dan di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah huruf. Huruf itu dari kata haram, artinya disucikan, kemudian dimuliakan, dan pengertian haram ini juga artinya sesuatu yang diharamkan dari hal-hal yang kotor. Lalu apa saja 4 bulan ini tentu kita sudah mengetahui, namun sekedar mengingatkan, di dalam riwayat yang sahih dari Yahya bin Mu'adz bahwa 4 bulan itu yang 3 itu berdampingan, yang 1 itu berpisah. Yang 3 itu Muharram, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sedangkan yang terpisah itu bulan Rajab, yaitu bulan sekarang. Huruf, kalau kita lihat dari asal kata huruf, sesuatu yang dijaga oleh Allah dari segala hal-hal yang ada sebuah kampung yang mana tidak sembarangan orang bisa masuk. Ketika orang ini dalam hatinya tidak ada syahadat keimanan kepada Allah, maka Allah tidak mengizinkan dia masuk ke kampung ini. Maka kampung itu disebut dengan tanah haram. Kita menyebutnya Makkah al-Mukarramah. Nah, di dalam kampung itu ada sebuah masjid yang ketika seorang perempuan dia sedang haid, maka diharapkan untuk masuk ke masjid itu. Ketika laki-lakinya sedang junub, maka tidak boleh berdiam diri di masjid itu. Dan orang-orang kafir yang tidak iman kepada Allah, maka dia pun dilarang masuk ke tempat itu. Nah, masjid itu disebut dengan Masjidil Haram, yang artinya memang dijaga dari kesucian. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana hukumnya perempuan haid atau laki-laki yang sedang junub, hukum mereka masuk ke dalam masjid. Sesungguhnya pengertian dilarang masuk ke dalam masjid itu adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah. Sedangkan masing-masing kita, apalagi musola, itu sebenarnya tidak ada larangan. Karena ulama-ulama fikih melarang wanita haid masuk masjid itu kekhawatiran darah itu netes sehingga menimbulkan najis. Nah, kalau sekarang kan sudah ada pembalut, jadi larangan mutlak bagi wanita haid atau laki-laki junub berdiam diri atau melewati itu sebenarnya adalah Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram dari mulai dibangun sampai kiamat itu fungsinya tidak berubah. Sedangkan tempat-tempat di kita, apalagi musola di kampung-kampung, terkadang dipakai sholat, terkadang dipakai
ini belajar. Jadi kita multifungsi, ya. Bahkan ada beberapa tempat yang awalnya gereja kemudian dirubah menjadi masjid, ya, seperti di Kordoba, Taj Mahal, dulu kan UI kemudian menjadi masjid, atau sebaliknya. Nah, tapi tentu kekhawatiran ulama-ulama dulu ketika melarang wanita haid ataupun laki-laki junub untuk berdiam di masjid itu lebih kepada penghormatan kepada masjid itu sendiri, termasuk orang-orang kafir. Karena sebagian yang orang mengharamkan orang kafir itu masuk masjid, tidak apa. Yang haram itu adalah orang kafir masuk masjidil haram, bukan masjid yang ada di kita. Itu pengertiannya. Terkadang alhamdulillah kalau kita bisa pakai untuk sholat berarti Allah itu bisa jadi masjid. Karena kata hadis Nabi, ya, al-ardu kulluha masjid, bahwa semua yang ada di muka bumi itu bisa disebut masjid. Artinya tempat kita ibadah, kecuali 8 tempat. Gitu. Yang pertama tempat dagang, kemudian di tengah jalan, kemudian di kamar mandi dan seterusnya. Nah, jadi kita kembali bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah sesuatu masjid yang memang dijaga kesuciannya oleh Allah. Makanya kalau jemaah haji itu biasanya ketika ada barang-barang yang tertinggal, kita nggak boleh diambil. Dia tuh barang yang berharga tapi kantongan, jadi kalau yang berharga. Nah, kayak gini misalnya, apa yang mahal itu kita menambahkan rumah tuh, kayak bisa ada. Nah, kemudian ketika seseorang dia mau umroh atau dia haji, jika itu badannya akan dibungkus dengan kain putih, maka itu disebutnya ihram. Disitulah dia berniat, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu biha. Ya Allah, aku niat haji dan umrah, dan ahram itu artinya saya mengharapkan diri saya dari sesuatu yang sebenarnya boleh dilakukan. Kenapa? Karena dia sudah terikat dengan aturan ihram. Gunting kuku itu disunahkan, tapi ketika kita sudah pakai kain ihram maka tidak boleh. Gunting rambut begitu juga. Berhubungan dengan istri bukan hanya disunah, bukan hanya boleh, bukan disunahkan. Tapi ketika kita menggunakan ihram, wayahna. Sebab kalau kita melanggar wajib ini itu, kecuali kalau sudah selesai tahallul kubra baru. Nah, orang yang membungkus dirinya dengan kain putih karena dia mau niat haji dan umroh, maka disebutnya dia sedang ihram. Nah, dalam sebutan kita disebutnya muhrim. Dan kita sudah masalah nyebut kayak lakinya KWW buatan, bukan keluarga, bukan istri, lain muhrim. Kalau dia paham bahasa apa, ya kita bukan muhrim. Muhrim itu dari kata ahroma yuhrim, ihroman, artinya orang yang mau umrah atau haji kemudian dia sudah membungkus badannya dengan kain ihram. Jadi kalau ada orang bukan suami istri ataupun keluarga, bukan sebutan muhrim, tapi kamu bukan mahram. Ya. Nah, bahkan kalau suami istri itu tidak disebut mahram sebenarnya, tapi ajnabi. Nah, jadi kalau mahram itu adalah ketika disentuh kulitnya, menurut Imam Syafi'i itu batal. Yang kedua, mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Bapak, ibu, bibi, teteh, adik, tua, mama, aki, itu namanya mahram. Sedangkan istri itu bukan disebut mahram, tapi istri itu ajnabiyatun, orang asing yang ketika kita nikahi maka dia menjadi halal bagi kita. Kenapa? Posisi istri bagaimanapun juga dia adalah orang lain. Dia menjadi halal karena ikatan akad nikah. Nah, yang kedua, istri itu biarpun sudah menjadi keluarga, tapi tetap menurut Imam Syafi'i kalau bersentuhan kulit, mau syahwat mau tidak syahwat itu batal wudunya. Sedangkan yang namanya mahram adalah batal wudu, nggak boleh membiarkan kerja-kerja. Ya. Nah, oleh karenanya jangan salah memaknai. Ketika seseorang dia menggunakan kain ihram, maka disitulah dia sudah mengharapkan dirinya. Tadi kita sebelum sholat
kita mengangkat tangan, Allah Akbar. Nah, dalam fikih salat itu disebutnya takbiratul ihram. Takbir mengucapkan Allah Akbar, ihram itu artinya ketika kita mengucap Allah Akbar, semenjak itulah diri kita mengharamkan sesuatu yang sesungguhnya boleh dilakukan. Makan itu boleh, tapi ketika kita sudah menyebut Allah Akbar, bayangkan jangan sholat sambil makan. Begitu. Karena kita dalam kondisi, dalam keadaan kita sudah diihramkan. Ya, makanya dalam fikih sholat itu di antara yang membatalkan sholat adalah al-aklu sholat, makan ketika sholat. Pengertian makan ketika sholat lain artinya orang yang makan piring, bukan. Misalnya seperti bagi ayat gitu, sholat ternyata ada bekas makan tadi, daging, kambing, apalagi buat tua kadang kan banyak yang nyelam gitu. Nah, kekerasan kan ketika pulang sholat, baca surat yang di situ kalau ada apa surat Al-Ikhlas, ayat remeh hiji keluar, artinya lepas dari gigi. Nah, tentu kondisinya kalau ditelan maka batal sholatnya. Itu disebut dengan al-aklu fi sholat, makan ketika sholat. Lalu bagaimana caranya? Apakah dihapus baik? Khawatir kalau dihapus kita tidak akan musuh. Ya. Kata Rasulullah SAW, apabila ada sisa makanan remeh hiji, itu daging empal bilangnya, yang kecil lah benda itu, maka boleh untuk diludahkan, tapi jangan ke arah kiblat atau jangan ke kanan, tapi ke samping. Wajar banget kalau ada itulah kira-kira. Tapi kalau memang sanggup untuk menahan supaya remeh itu tidak tertelan, itu boleh. Tapi kan kekhawatiran kita apa tertelan. Nah, itulah kenapa kata Imam Ibnu Hanbal ya sampai mengatakan kalau kita sudah minum kemudian kita makan atau hal-hal yang lain, nah ini menurut Imam Hanbali itu hukumnya makruh akan mendekati batal karena menjaga itu. Ya. Nah, kita berjalan berlari itu sesuatu yang dibolehkan. Tapi ketika kita sudah mengucap Allahu Akbar, wayahna ulah sholat pada lompatan, itu kita gatal 3 roh boleh. Tapi ketika sholat hati-hati ketika Syafi'i, jangan membuat gerakan lebih daripada 3 kali. Nah, ketika sholat, nah setelah salam selesai baru hal-hal yang tentunya dilarang itu dipergunakan lagi. Nah, jadi sebutan takbiratul ihram adalah sesuatu yang tadinya boleh menjadi tidak boleh karena Allah menjaga itu. Nah, Rajab itu disebut dengan huruf, artinya adalah bulan yang disucikan oleh Allah. Sebagaimana kita maklum di bulan Rajab ini atau hadis-hadis yang berkaitan dengan Rajab itu berseliweran, hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah. Nah, tentu perlu kita ingatkan kembali agar jangan sampai ibadah-ibadah kita terutama di bulan Rajab ini salah niat. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu akan dilihat dari niatnya. Bahkan dalam hadis lain, al-mar'u yuhsyaru ala niyatihi. Kita nanti dia bermahsyar, dia bermizan, itu akan dilihat dari niatnya. Dan yang terjadi hari ini, dan ini sudah berlangsung puluhan tahun, ibu-ibu terutama, itu kalau sudah masuk Rajab, mereka sudah siap-siap untuk puasa Rajab. Hampir semua ibu-ibu. Ya. Memang dalam hadis yang sahih, ketika masuk bulan Rajab, kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah. Artinya perbanyaklah amalan-amalan sunnah di bulan Hurum. Nah, Rajab inilah termasuk bulan Hurum. Di sini akan akan kelihatan berbedanya antara kita ibadah di bulan Rajab atau ibadah khusus untuk Rajab. Ya. Amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab ini diantaranya adalah perbanyaklah puasa sunnah. Jadi puasa yang sebagaimana biasa dilakukan
Jadi tidak ada yang namanya puasa Rajab, yang ada puasa di bulan Rajab. Apa bedanya? Ini dari niat. Kalau niat saya puasa Rajab, artinya mengkhususkan ada puasa Rajab. Dan ini dalilnya itu sangat lemah sekali. Justru Rasul itu lebih banyak puasa di bulan Sya'ban. Dalam riwayat Aisyah, apa kata Aisyah? Selama saya bertanya dengan baginda Nabi, tidak pernah melihat Rasul puasa hampir sebulan lamanya kecuali di bulan Sya'ban. Cuma ketika akhir bulan Sya'ban Imam Syafi'i melarang, karena itu khawatir sudah masuk ke dalam yaumul syakki, hari yang meragukan. Dikhawatirkan itu sudah masuk ke dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya kata Rasulullah dalam hadis Imam Sahihnya, bulan Sya'ban itu adalah bulan kata Rasulullah. Jadi kalau bulan Rajab bulan Allah, karena bulan ini peristiwa Isra wal Mi'raj, bahkan dalam ayat yang lain, fadzakirhum bi ayyamillah, hendaklah mereka mengingat hari-hari besarku. Ya, Isra wal Mi'raj itu adalah hari besar Allah. Ya, yang disebut wa may yu'azzim sya'airallah, orang-orang yang senantiasa mengagungkan, mensyiarkan hari-hari besar Allah, bahwa min taqwal qulub, maka dialah orang-orang yang bertakwa. Makanya ini disebut dengan syahrul. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah syahr, katakan itu bulan, dan Ramadan itu adalah bulan umat. Gitu. Nah kata Nabi, umat-umat itu banyak yang lupa, sehingga mereka tidak banyak meningkatkan ibadah di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena umat lebih fokus Rajab dan Ramadan. Padahal Sya'ban ini bulan yang diapit oleh 2 bulan mulia, 1 Rajab, 2 Ramadan. Nah kita biasanya ketika Sya'ban tidak begitu fokus dan siap-siap ya Ramadan, ya. Jadi kalau kita bicara puasa, Rasul menganjurkan perbanyaklah amalan sunnah di bulan Rajab, tapi bukan berarti khusus puasa atau sholat Rajab. Jadi memang luar biasa hadis-hadis yang berkaitan dengan Rajab ini banyak sekali yang boleh. Walaupun menurut Imam Abu Hanifah boleh mengamalkan hadis dhaif kalau tidak berkaitan dengan 2 hal. Pertama dengan akidah, 2 dengan syariah. Syariah itu turunannya fikih. Nah puasa itu kan ada 5 fikih. Itu tadi itu mana puasa Rajab, rata-rata pasti jauh puasa Rajab. Padahal kalau kita pilih lagi, sepengetahuan saya tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menjadi dalil adanya puasa Rajab. Yang ada puasa di bulan Rajab. Bentuknya bagaimana? Ya sunnah-sunnah yang biasa kita lakukan. Pertama, yang disebut dengan puasa sunnah harian. Nah itu yang disebut dengan puasa Daud. Ini kata Nabi, khairul saum Daud, sebaik-baik puasa adalah saum Daud, selang-selang. Hari ini puasa, besok enggak, lusa terus. Bagaimana dengan puasa misal? Puasa misal itu puasa tiap hari, ayam apa puasa misal yang yang biasanya kudu hikmah, puasa misal kita 6 bulan, puasa putih, apa atau ada orang yang ingin sesuatu karena naik puasanya, ini sama nih. Apa kata Nabi? Nahaytukum sholat. Memang ada satu riwayat kata Rasul, saya melarang kalian untuk berpuasa misal, berpuasa nyamuk tiap hari. Sahabat itu, fakot dahaina anil sholat. Ya Rasul, Anda melarang kami sholat apa puasa tiap hari, tapi Anda sendiri puasa tiap hari. Apa kata Nabi? Kuntu nabiyan wa kuntum rasulan. Ari ulama Nabi, jeung mana Nabi. Jadi ada perintah yang wajib bagi Nabi, tidak bagi umatnya. Contoh, witir itu wajib bagi Nabi, kita tidak wajib. Ada hukum yang boleh bagi Nabi, haram bagi Kang Ari. Contoh, Rasul boleh punya istri lebih daripada 2. Salah apa? Ayo orang boro-boro obat.
turun kepada Nabi dan yang turun kepada umatnya. Nah, termasuk puasa nyamuk. Rasul mau puasa tiap hari karena memang secara keimanan adalah makhluk pilihan, jadi mudah kuat. Ayo mau boro-boro puasa sudah. Nu puasa dia aja pilih puasa wajiban. Kadang-kadang daerah sholat main gerak, pengoleran dan setelah begitu. Nah, jadi Allah memahami betul tentang kekuatan kita. Nah, itu yang disebut dengan puasa harian, itu puasa Nabi Daud. Yang kedua, yang disebut puasa sunnah mingguan. Nah, itu yang disebut dengan puasa Senin Kamis. Sebenarnya mah kalau kita lakukan antara Daud dengan Senin Kamis itu nyambung. Dalam hadis Imam Muslim, janganlah kalian puasa walaupun larangan ini bersifat makruh, tidak haram. Makruhnya berpuasa di hari Jumat. Pertama karena hari Jumat itu adalah Idul Islam, hari rayanya umat Islam. Kalau Sabtu kan Yahudi, kalau Minggu Nasrani. Yang namanya Lebaran kata Nabi, farhiru, maka bergembiralah, jangan kalian siksa diri kalian dengan berpuasa. Sehingga hukum puasa pada hari Jumat bukan dilarang tapi makruh. Kecuali kalau puasa sebelumnya, misal hari Rabu niat puasa Daud, nyambung hari Kamis, nyambung hari Jumat, itu boleh. Yang makruh itu pas Jumat puasa Daud, itu yang makruh. Kalau kecuali kalau ada sebelum itu boleh. Nah, itu yang dimaksud dengan puasa mingguan. Nah, kalau puasa mingguan tidak sempat, yang ketiga yaitu puasa bulanan. Nah, itu melewati pintu puasa Ayyamul Bid namanya. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. 13, 14, 15 Hijriah. Kenapa disebut puasa putih, puasa bed? Karena ini puasa dilakukan oleh Nabi Adam ketika melanggar larangan Allah, fa'ajalahu syaitan anha akhrajahu mimma kana fi al-Baqarah. Ketika Adam melanggar larangan Allah, kemudian diusir dari surga. Nah, ini juga ada kaitannya dengan sejarah haji dan sejarah kenapa kampung itu disebut dengan kampung Mekah. Jadi ketika Adam itu oleh Allah diusir, ya, banyak riwayat yang mengatakan Nabi Adam itu dilemparkan ke Kashmir. Kashmir itu antara negara Pakistan dan India. Ada juga riwayat yang mengatakan di kaki gunung Himalaya. Masih banyak ikhtilaf antara ahli sejarah. Tapi kalau Hawa, ahli sejarah sepakat Hawa itu ditemukan di Jeddah. Maka Jeddah itu kan disebut dengan lembur Indung Kolomboran. Karena Jeddah itu dari kata jaddatun. Jaddah itu bahasa Arabnya nini, lam jadun aki, lam abun bapak, lam indung. Maka sampai hari ini kota itu disebut dengan Jeddah dari kata Jeddah. Artinya kamu itulah memang diturunkannya nenek moyang kita yaitu bernama Hawa. Nah, ketika Nabi Adam mencari kemana itu yang bebnya, ya, setelah diusir dari surga, tibalah di sebuah kampung. Nah, kemudian dia memohon kepada Allah, ya Allah, saya menyesal karena sudah maksiat. Apakah Engkau menerima tobat saya? Dan doa Nabi Adam itu terkenal sampai hari ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kemudian Allah menerima tobat Adam. Fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Dengan syarat, nah ini kata Allah. Pertama, kamu harus melakukan pensucian diri dari dosa. Apa? Dengan melakukan puasa Bainul 3 hari. Jadi itulah puasa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam. Makanya dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Maksudnya berarti orang-orang ini sudah melakukan puasa, cuma tidak sewajib puasa Ramadan. Sama seperti hanya perintah sholat. Zaman Nabi Daud, Nabi Musa
bentuknya hanya sebatas sujud. Bahkan ketika Isra wal Mi'raj Allah sempurnakanlah ibadah sholat dari takbir sampai salam. Dulu mah sholat itu masuk aja. Jadi kalau saudara-saudara kita yang kaum Nasrani bentuk sholatnya itu menekuk lutut dan begini, itu kan bukan perintah Allah, itu bukan karya Yesus Benedictus saja. Karena ketika Nabi Isa turun, tetap praktek sholat itu dengan cara bersujud, tidak dengan cara ini. Ya, biarkanlah dalam hidup mulia. Jadi kembali, jadi ketika Nabi Adam itu yang menyesali dosanya, dia memohon kepada Allah. Nah, waktu berdoa itulah keluar air mata dari Nabi Adam. Ya. Nah, dari air mata Nabi Adam itu menjadi cikal bakal kampung itu dinamakan Bakkah. Bukan bekasnya Bakkah. Dalam surat Al-Imran tersebut, Inna awwala lalladzi bi Bakkah, ya. Rumah atau bangunan yang pertama kali dibangun oleh manusia di muka bumi ini tempatnya di Bakkah. Bakkah dari kata Bakkah yang artinya air mata. Kampung itu disebut Bakkah karena Nabi Adam meneteskan air mata mengingat dosa yang telah dilakukan dan menyesali. Tapi karena orang Arab sulit menyebut kata Bakkah, maka sampai hari ini orang Indonesia berpilun menyebut nama Mekah. Di Makkah, asal katanya Bakkah, dari kata Bakkah yang di tangisan air mata Nabi Adam. Nah, disitulah Nabi Adam puasa 3 hari sebagai bentuk pensucian. Maka puasa Baidul dalam satu bulan itu disebutnya puasa taubat, puasa pencucian diri. Setelah puasa bulanan, baru kita masuk ke puasa tahunan. Nah, itu melewati pintu puasa Ramadan setahun sekali. Nah, puasa yang kelima yang disebut dengan puasa seumur hidup, yaitu puasa Arafah. Nah, jadi sesungguhnya maksud perbanyaklah puasa di bulan Ramadan itu adalah perbanyak puasa sunnah di bulan Rajab. Jadi bukan puasa Rajab, tadi sini bedanya. Jadi kalau kita nawaitu shaum Rajab, niat saya puasa Rajab, berarti dikhususkan bahwa ada puasa Rajab. Padahal hukumnya tidak ada. Kalaupun ada itu lemah. Yang ada itu niat saya puasa sunnah, baik itu Daud ataupun puasa Senin Kamis di bulan Rajab. Perbanyak puasa sunnahnya. Nah, itu yang memang harus kita luruskan, karena selama ini pasti rata-rata kalau kita tanya ibu puasa Rajab hampir sebulan lamanya. Ini masalah niat, ini jangan dianggap sepele. Karena perbuatan kita apapun itu akan dilihat oleh niatnya. Kita ada satu kisah. Malaikat Jibril itu pernah memohon kepada Allah, ya. Dia bilang begini, ya Allah, faqad shallaitu, saya sudah sholat sujud 20.000 tahun, 2 rakaat. Ya, mungkin Jibril cerita begini, di alam Allah. Karena saya bersyukur Engkau menciptakan saya ini begitu luar biasa. Dalam hadis Imam Muslim, Jibril itu kan punya sayap 600 sayap. Bahkan satu sayap itu berwarna hijau seperti warna biru cendrawasih. Kalau itu sayapnya dihampakan, itu bisa menutupi Baitul Masjid. Jadi Jibril merasa bangga karena Allah menciptakan dia makhluk yang luar biasa bagusnya. Maka sebagai tanda syukurnya Jibril melakukan sholat 20.000 tahun. Nah, setelah itu kata Allah, Jibril, mungkin hari ini engkau adalah ciptaanku yang paling bagus, yang paling sempurna. Tapi akan datang satu zaman di mana aku akan menciptakan makhluk yang lebih sempurna dibanding engkau. Dan aku lebih suka menerima sholat-sholat mereka, walaupun cuma 2 rakaat dan tidak nyampe puluhan ribu tahun. Dan ketika sholat,
mereka kemana-mana hati, mengkolkan dia, mengkolkan itu. Kenapa? Karena aku yang nyuruh, sedangkan kamu sholat 20.000 tahun termasuk kita kami coba. Nah, yang nyuruh kamu sholat sampai 20.000 tahun itu siapa? Yang gak ada ya Allah. Aku tidak boleh masuk. Kenapa? Sesuatu yang tidak aku perintahkan, kemudian dia lakukan, maka itu akan ditolak. Aku lebih menyukai orang-orang lantas ketika sholat, walaupun bersolat pikirkan ketika itu. Kenapa? Sebab kita aku kami coba. Ini menjadi yang sampai man amila amalan falaysa amina orang. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan, tidak ada dasar hukumnya, maka itu ditolak. Tapi ulah tos deui. Belum bilang, wah itu mau udah masuk babak sampai kalah itu maksudnya. Bahkan ayamnya itu, wah nama dibawa eta hadis ini saya tahu. Kudu bidah dolala, kudulah bidah. Wah nama sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu adalah bidah. Tapi tegas deui maksudnya. Jadi harus bijaklah. Karena tidak semua hadis-hadis itu bersifat ucapan, tapi juga ada bersifat perbuatan atau takrir, ya, kepadanya. Nah, jadi para jemaah Allah, itulah 5 bentuk puasa di dalam ilmu kita sebenarnya. Silakan kita pilih. Ya, kalau nggak sempat tahun masih ada puasa Senin Kamis, tersempat masih ada puasa bulanan, tersempat itu Ramadan lumayan ya wajib, ya. Kemudian puasa ini. Nah, itu salah satu amalan yang banyak dianjurkan di bulan Rajab. Kemudian yang kedua kata Nabi, perbanyaklah kita membaca istighfar. Ya. Kenapa? Karena istighfar ini salah satu amalan yang membuat diri kita ini dibersihkan dari dosa. Sehingga dalam hadis yang lain, nah ini hadisnya dohib, tapi boleh untuk fadhil amal. Ya. Bulan Rajab itu kata Nabi dalam satu riwayat, tathhirul jism, pembersihan jiwa. Masuk bulan Syawal itu tathhirul qalbi, pembersihan hati. Karena untuk menyambut tamu agung. Jangan sampai ketika kita Ramadan hati kita masih kena julid sirik. Masuk bulan Ramadan itu tathhirul, pembersihan ruh. Sehingga ketika masuk bulan Syawal kita seperti bayi yang baru dilahirkan, sudah bersih kata Nabi. Kenapa? Dari Rajab, Syawal, Ramadan itu sudah dibersihkan semua. Nah, maka pembersihan itu diantaranya dengan banyak beristighfar. Itu amal yang kedua. Amal yang ketiga kata Nabi di bulan Rajab ini, perbanyaklah silaturahim. Silaturahim bukan silaturahmi. Dalam di Korea mulai pesantren ya silaturahmi kemana lupa. Tapi kalau silaturahim itu dalam kaidah naon namanya mulafilai. Kalau dalam bahasa kita sebutnya kata macam rumah sakit, kamar mandi dan seterusnya. Silatul artinya nyambung, rahim itu kasih sayang. Maka asma Allah hanya ada di dalam diri perempuan, karena di dalam perempuan itu ada yang namanya rahim, kasih sayang. Di kita mah ada Pak. Ya. Maka ketika kita bicara silaturahim artinya secara bahasa menyambungkan rahim itu kan perut artinya, perut dan perut secara bahasa. Secara istilah silaturahim itu menyambungkan tali kasih sayang, karena rahim artinya kasih sayang. Sejarah bahasa rahim itu perut, artinya saya dengan Pak Jajak dengan Pak Joni semua yang ada di sini walaupun berbeda perut, lain keturunan, tapi sesungguhnya sumbernya satu, yaitu dari perutnya Siti Hawa. Maka sebagai seorang muslim diikat dengan akidah, yaitu dengan silaturahim. Ayo, senajan bentuk kurang beda, tapi tetap sumber nama ini yaitu perut Siti Hawa. Maka kita telah dengan silaturahim nyambung berbentuk bentuk secara bahasa. Tapi secara istilah artinya menyambungkan tali kasih sayang. Nah di bulan Rajab bilang perbanyak silaturahim. Kenapa? Dalam hadis Muhammad dikatakan man ahabba ayyusalla fi rizqihi
wa yusalu fil athari falyasir rahimah. Kalau kita ingin panjang umur, ingin berkah rezeki, maka perbanyaklah silaturahim. Itu kuncinya. Dengan bersilaturahim kita sering mendoakan. Dalam riwayat Mu'ad bin Jabal dari Ibnu Abbas, Rasul pernah didatangi iblis laknatullah alaihi. Awalnya sahabat tidak tahu. Datanglah iblis, ya saya ucap salam, cuma nggak pakai gelar Rasulullah, langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Rasul bertanya kepada sahabat, kamu tahu nggak siapa yang di luar? Dijawab oleh sahabat, Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Hal alimtum man fil kharij, kamu tahu nggak siapa yang di luar itu? Nggak tahu ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasul, yang di luar itu iblis laknatullah alaihi. Mendengar nama iblis tersebut, Umar langsung ngomong, Rasul, hal aktuluhu, orang payahnya gitu. Umar kan tahu sendiri Pak. Sampai-sampai kata Nabi, setan itu mendengar suara langkah Umar aja sudah takut. Umar tetap melakukan, jadi Umar kita tunggu apa mau dia. Masuklah iblis, saya sebelum bertemu kau sudah izin sama Allah. Dan saya diperintahkan untuk berkata jujur kepada Muhammad. Kalau saya berbohong, maka tubuh saya akan hancur. Maka terjadilah dialog antara Rasul dan iblis. Apa di antaranya? Iblis, siapakah orang yang paling kamu benci? Apa kata iblis? Tidak ada orang yang paling aku benci. Yang pertama engkau Muhammad. Gara-gara engkau saya sepinjau tender kosong. Gara-gara engkau umat Islam dapat hadiah sholat. Gara-gara engkau umat Islam dapat hadiah Ramadan. Kalau sudah masuk Ramadan, waduh, urus kering, stres. Terus apa lagi? Ketika ada dua manusia bertemu, mereka bersalaman, bersilaturahim dan saling mendoakan, kemudian saling memaafkan. Seperti tubuh saya digergaji Muhammad. Kenapa? Karena ketika dua orang ini saling memaafkan dengan bersilaturahim, maka semakin sedikit pengikut saya. Job semakin sepi, tender habis. Makanya ketika masuk Ramadan itu, di mana umat puasa, apalagi lebaran, sudah separuh tiris di orang macam iblis. Waduh, kacau lagi. Anggaran nggak cair-cair berapa? Umat Muhammad sedang mengangkat. Nah, jadi ketika kita bertemu bersilaturahim, ini akan memperbanyak. Nah, kemudian amalan-amalan di bulan Rajab kata Rasul, perbanyaklah sedekah. Nah, sedekah itu tentu macam-macam. Jadi antara infak dan sedekah ini memang tujuannya sama, cuma beda jenis. Kenapa? Karena di dalam mengeluarkan harta itu yang paling tinggi zakat, yang paling tinggi itu nilainya. Kemudian infak, sedekah, kemudian waris, wakaf, yang paling rendah itu adalah harta rampasan. Cuma sekarang kan nggak ada. Infak itu dia berbentuk benda dari kata nafaqah, anfaqtum. Jadi memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi yang lain, itu pengertian infak. Uang, infak, Quran, sejadah, beras. Jadi infak itu sebatas materi. Sedangkan sedekah itu lebih bersifat umum. Dengan kita mendoakan saja itu sedekah. Memberi senyuman itu sedekah. Walaupun teka rasa gitu ya. Jadi sedekah itu lebih bersifat umum sebenarnya. Ada sedekah yang tanpa modal apa-apa. Bahkan sedekah ini sebenarnya sudah menyehatkan diri sendiri. Apa itu? Sholat duha 2 rakaat. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, ketika umatku sholat duha 2 rakaat, maka sesungguhnya dia sudah bersedekah kepada sendi-sendinya yang berjumlah 360 musuh. Jadi luar biasa. Makanya saya kalau tiap Rabu ini ketika konseling di ruang cuci darah yang di rumah sakit, saya ajarkan begitu. Jadi ibu-ibu, bapak sebelum cuci darah kan masuk ruang itu jam 7, ada jam setengah 8. Nah sekarang ini setengah 7 sudah masuk waktu duha.
sempatkan ya sebisa mungkin untuk melaksanakan sholat duha. Karena ketika seseorang dia sholat duha, maka dia sedang relaksasi sebenarnya. Jadi sebelum ibu bapak melakukan cuci darah dengan sholat duha, ini akan melenturkan otot sehingga proses pencucian darah itu akan semakin lancar. Cuma 2 rakaat, masya Allah. Cuma memang kadang-kadang relaksasi 2 rakaat ya, masya Allah. Orang yang sholat duha 2 rakaat, 4,8 fakot tasodakoh, sesungguhnya kata Nabi dia sudah bersedekah kepada dirinya sendiri, yang menyehatkan tulangnya. Sampai orang yang rajin sedekah akan sehat kepada Allah. Ya, mau 4, 6 dan seterusnya. Nah, jadi kembali sedekah itu lebih bersifat umum, dan Nabi itu tidak begitu suka menerima sedekah. Walaupun secara ini sebenarnya beliau berhak ya, beliau lebih suka menerima hadiah. Ada kisah unik ceritanya. Abu Talha itu kan di Madinah, beliau ini kan bosnya hormat lah, juragan hormat. Nah, kalau itu kan ada bos-bos tanah lah, kayak Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Kalau Abdurrahman bin Auf itu bos di Mekah, ya tinggal di Mekah. Maka sampai hari ini rekening tertua di muka bumi adalah rekeningnya Utsman bin Affan. Sampai ini masih ada atas nama rekening umat Islam. Bahkan di Madinah itu ada yang namanya college atau hotel Utsman bin Affan, itu punya beliau. Propertinya itu sampai hari ini masih ada. Kalau Umar bin Khattab itu dalam bentuk kebun kurma. Nah, biasanya mau Ramadan ini panen besar-besaran. Nah, kita kalau sudah dapat kiriman kurma dari Arab itu dari kebunnya Umar bin Khattab sampai hari ini masih ada. Nah, Abu Talha datang habis panen kurma, datang nih menemui Nabi, maksudnya berhemperek. Ya Rasulullah, ini hadiah, ini syai'un laka. Ini saya habis panen kurma ya Rasul, sedekah buatmu. Di samping Rasul, sahabat Abu Hurairah, sahabat Bilal bin Rabah di Jepang mulai sedekah, itu kira-kira hadiah. Karena Rasul tidak suka dengan sedekah, hadiah. Oh ya Rasul, ini saya kasih hadiah, baru Rasul menerima. Beda kesannya bahasa sedekah dengan hadiah. Hadiah itu kan dari kata hadanya dihidayahkan, memberikan petunjuk, artinya kebahagiaan. Kalau sedekah itu kan kesannya di luhur keadaan. Tapi kalau hadiah itu bisa turun. Misal ketika perpisahan sekolah, murid-murid urunan, anak-anak hadiah buat wali kelas kita. Dan itu, ibu ini ada hadiah anak-anak dari kami. Itu kesannya kan lebih elegan, tidak merendahkan. Tapi kalau ini ada sedekah, kan mahal itu misalnya, maka Rasul lebih suka menerima hadiah dibandingkan sedekah. Jadi pengertian bahasa di dalam agama itu sebenarnya ada urutan-urutannya. Kalau kita nggak cocok, ini saya mau kasih impak apa mendoakan, tidak cocok. Sebab impak itu lebih bersifat benda yang bisa dimanfaatkan. Nah kalau sedekah mah bebas, mendoakan itu sedekah, senyum itu sedekah. Makanya sang murid-murid dan tidak macam Nabi yang tidak pernah bersedekah senyuman. Karena itu begitu. Beribitan itu sudah benar-benar kesomean kira-kira. Kita kalau lihat orang cuma juga ada musuh baik, ya. Nah itulah orang abakharul mati kata Nabi. Sepelit-pelitnya orang yang tidak pernah memberikan senyuman. Rasul itu pas selama hidupnya cuma 2 kali ketawa, sisanya senyum semua. Pertama ada seorang sahabat datang kepada Nabi, dia curhat, ya Rasul, kurang roh ya. Kenapa? Kan waktu Ramadan itu kita tidak boleh berhubungan badan dengan istri. Terus saya lupa, saya berhubungan. Terus gimana ya Rasulullah? Waduh, kata Nabi, dendanya it'amusitina masakin. Kamu harus memberi makan 60 fakir miskin mutatabi'aini selama 2 bulan berturut-turut. Karena kamu sudah
sudah melanggar larangan, tidak boleh berhubungan di siang hari waktu Ramadan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan uhilla lakum lailatas syiyam arafatu misalnya. Kalau malam sana wayana saya lupa ya Rasul ada lupa hari haji itu sebagainya. Tapi sudah terjadi di mana? Kamu harus dikasih denda. Apa hukumannya? Puasa 2 bulan. Rasul, makuntu qadirun, saya nggak sanggup puasa 2 bulan. Saya ikan kuli. Ya, apa namanya? Jangankan saya ngasih 60 pakil miskin, saya ini miskin ya Rasulullah. Ya sudah kalau ketemu puasa, saya juga nggak bisa puasa, saya ikan kuli. Ya sudah kalau gitu kamu kasih aja di kampung kamu yang paling miskin. Lu paling susah di kampung itu lah. Nah, mendengar itu Rasul tertawa sampai kelihatan giginya yang ada gengsunya. Itu pertama Rasul tertawa. Serius? Iya. Jadi di dalam riwayat Anas bin Malik, jadi itulah pertama kali Nabi tertawa. Ya, karena ada sahabat ya dia curhat lupa bulan Ramadan siang-siang hubungan badan dengan istrinya. Kemudian kata Nabi, kamu harus masih pakil miskin 60 orang. Dijawab, lagi miskin satu rumah. Itu masih puasa cek Nabi 2 bulan. Tersambut masih pulih. Tiap waktu kita kerja. Ya udah, kalau gitu kamu kasih aja makan orang-orang di kampung kamu yang paling miskin sekitar kamu. Dijawab, di kampung itu yang paling susah saya yang musuh. Jadi mendengar jawaban spontan itu Rasul tertawa sampai kelihatan giginya gengsu. Itu pertama. Nah yang kedua, kita tahu ada sahabat Nabi yang konyol lucu, namanya Aiman. Jadi di zaman Nabi juga itu ada sahabat-sahabat yang kocak. Jangan dipikir Nabi itu keras, kaku, enggak. Nabi juga ada sekalahan, Pak. Cuma Rasulullah bercandanya juga gugur. Dan beberapa kesempatan itu. Jadi ketika Rasul dengan para sahabat sedang gugur, ya masing-masing sedang makan kurma. Ya, makanya ada hadis yang sahih, Rasul paling menyukai umat-umatnya yang makan kurma yang bunganya ganjil 3, 5, 7. Karena siapa yang makan kurma ganjil itu jin tidak berani mendekat. Nah, orang makan apa puasa doang. Nah, ketika itu tidak boleh. Di antara sahabat yang paling dekat yang gak asa-asa adalah Ali bin Abi Thalib. Karena mungkin masih juga satu keluarga dan sepupu. Kalau sahabat kalian masih suka ke kalangan Nabi. Nah, Ali bin Abi Thalib itu duduk di samping Rasul. Karena kalau kurma ada bijinya atau biasa aren ada disangkat, misalnya makan. Nah, bijinya ini dioper ke depan Nabi. Apa kata Ali? Sahabat-sahabat lihat tuh, Rasulullah makan ya saking laparnya dengan biji-bijinya. Rasul paham Ali ini cuma bercanda dan Rasul cerdas. Dibalas candaan Ali, bijinya oleh Rasul ambil, tinggal mangkoknya dioper ke Ali. Apa kata Nabi? Saya makan cuma dengan bijinya. Haris Ali mah darah di mangkoknya. Begitu tuh canda cerdas para Nabi. Tidak bisa diterima. Nah, kemudian ada riwayat lagi. Ini yang lebih hebat lagi. Jadi waktu itu Nu'aiman bin Abdurrahman itu meninggal ceritanya. Dikuburkanlah. Setelah dikuburkan, ya Rasul ketawa dia, ketawa agak-agak, semangat ketawa lagi. Di situ ada sahabat-sahabat yang ikut menguburkan Nu'aiman. Nu'aiman ini konyol banget, konyol. Rasul aja pernah dikerjain, tapi Rasul kalau nggak ada Nu'aiman sepi kan. Nu'aiman ini memang awalnya dia pemabuk, ya. Tapi oleh Rasul dengan sentuhan yang luar biasa dia tahu. Ya Rasulullah, kenapa anda tersenyum hampir tertawa? Apa kata Nabi? Saya mendengar si Nu'aiman ketika ditanya oleh Nakir dia. Ketika selesai datang ke malaikat. Nu'aiman, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Allah. Ma dinuka? Apa agama kamu? Islam. Ma imamuka? Apa imam kamu? Quran. Pas ditanya, wa man nabiuka? Siapa nabimu? Tidak dijawab Muhammad, tapi
kalau menuju kalung itu di atas. Gimana Rasulullah ketawa coba? Jadi Nuaiman mas setelah meninggal aja masih bisa ngelawan setan. Oh, itulah makanya ketika Nuaiman meninggal, Rasul merasa kesepian. Ya. Nah, adapun sisa-sisanya Rasul banyak bersemangat. Nah, para jemaah Allah, itulah beberapa amalan yang dianjurkan di bulan Rajab. Jadi perbanyaklah bulan amalan sunnah, perbanyaklah sedekah, silaturahim, banyak-banyak beristighfar, ya, sehingga Rajab ini bisa kita dapatkan banyak. Jadi sekali lagi, jangan sampai gara-gara salah niat yang akhirnya ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah berikan kita kekuatan, istiqomah dan banyak umur, sehingga kita insya Allah akan merasakan juga datangnya bulan Syaban.